Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Sri Wahyuni Sari selaku tutor bahasa Indonesia. Sebelum mengawali pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yumeta Dwirahayu dari UPPJ UT Malang, Prodi Administrasi Negara dengan nomor NIM 0443104773. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang gagasan tentang COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tahun 2019 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya virus yang bermunculan pertama kali di Wuhan, Cina. Virus ini disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Infeksi COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dengan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Cara penyebaran virus ini dapat dilakukan dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang terpapar virus corona atau COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar dalam ruangan dan di tempat ramai. Adapun cara penyebaran virus COVID-19 yang pertama melalui droplet atau droplet adalah cairan atau percikan air yang dikeluarkan dari saluran pernapasan kita seseorang batuk maupun bersin. Risiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seorang tidak mengenakan masker. Namun ternyata demikian, droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, menyanyi, maupun tertawa. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan virus COVID-19 maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya, sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Dan yang ketiga, melalui sentuhan atau menyentuh permukaan benda yang mengandung virus. Lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa cuci tangan, juga sebagai media penularan COVID-19. COVID-19 juga menimbulkan dampak di masyarakat. Dari sisi ekonomi terlihat dari masyarakat mengalami penurunan drastis daya beli yang sangat signifikan. PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan penghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Jadi, pemerintah perlu hadir memberikan terobosan dan bantuan agar dampak pandemi COVID-19 sektor ekonomi tidak terus berlanjut dan semakin mempengaruhi di kehidupan masyarakat secara luas. Beberapa langkah untuk mencegah COVID-19. 1. Rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, menutup mulut saat batuk dan bersin atau menggunakan masker. Ketiga,
Hindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, mulut. 4. Mengonsumsi makanan yang dimasak sempurna dan bergizi. Hindari makanan yang tidak matang. 5. Tidak bepergian ketika sakit. 6. Jangan menyentuh hewan liar, hewan ternak, atau hewan sakit. Dan yang terakhir, lakukan vaksinasi yang sudah dianjurkan dari pemerintah. Adapun pembahasan dari saya, ada kurang lebihnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.